Kisah ini dialami dan diceritakan oleh ibuku yang bernama Mariana. Ibuku adalah seorang anak tunggal dari pasangan suami istri yang berprofesi sebagai guru honorer di Kota Malang, Jawa Timur. Pada saat itu, pemerintah era Presiden Soeharto sedang menggalakkan program transmigrasi. Dan untuk yang berprofesi sebagai guru serta tenaga kesehatan yang belum menjadi pegawai negeri sipil akan mendapatkan pengangkatan ke jenjang pegawai negeri sipil jika mau mengikuti program transmigrasi yang sedang dikenjarkan oleh pemerintah pada waktu itu. Waktu itu, Ibu Mariana sudah lulus sekolah menengah pertama dan harus ikut kedua orang tuanya merantau ke Pulau Kalimantan agar kedua orang tua Ibu Mariana dapat menjadi guru PNS. Waktu pertama kali Ibu Mariana serta ayah dan ibunya tiba di desa Mende, tempat itu masih berupa hutan yang masih banyak terdapat hewan-hewan buasnya. Mohon koreksi jika penyebutan nama desanya ejaannya salah ya teman-teman. Kita lanjut. Dan di pedalaman hutan itulah terdapat perumahan para pekerja transmigrasi. Selain perumahan, terdapat juga fasilitas lainnya seperti puskesmas, sekolah, dan lain sebagainya. Ibu Mariana dan ayah serta ibunya waktu itu diberikan perumahan khusus yang berada di dekat dengan balai desa, serta puskesmas dan juga sekolahan pada waktu itu. Keadaan desa pun terasa aman ketika Mariana dan keluarganya sudah 5 tahun berada di sana. Hingga Ibu Mariana menginjak dewasa dan menikah dengan Pak Abbas. Barulah teror dari makhluk-makhluk gaib itu bermunculan. Teror yang juga menyebabkan kematian tersebut berlangsung cukup lama di desa kami. Hingga banyak warga transmigrasi yang tidak betah tinggal di sana. Dan satu persatu keluarga mulai pergi meninggalkan desa karena merasa ketakutan. Kejadian yang membuat hampir separuh warga desa pergi meninggalkan perumahan para pekerja kebun tersebut berawal dari kecelakaan yang terjadi pada sebuah mobil pickup yang mengangkut para pekerja perkebunan yang telah selesai melakukan pekerjaannya. Sore itu, jalan tanah yang becek dan licin setelah diguyur hujan yang turun hampir seharian itu membuat mobil pickup yang dipenuhi para pekerja wanita tersebut tergelincir ke dalam jurang. Karena kecelakaan itu, hampir seluruh penumpang yang berada di dalam mobil pickup itu meninggal langsung di tempat kejadian, dan sebagian lainnya meninggal di puskesmas yang ada di desa. Setelah kecelakaan tragis yang merenggut banyak nyawa dari pekerja wanita, yang juga merupakan ibu dari anak-anak yang tinggal di desa itu, keadaan desa pun terasa sangat mencekam. Hal mencekam itu juga dirasakan oleh keluarga Ibu Mariani, yang mana Ibu Mariana sendiri sedang mengandung dan usia kandungannya masih sangat muda waktu itu. Malam pertama setelah pemakaman seluruh korban kecelakaan yang meninggal di tempat kejadian pun mulai teror dari makhluk-makhluk gaib yang tujuan mereka belum diketahui waktu itu. Pada pukul 11 malam, ketika suasana sangat hening dan gerimis pun turun yang membuat desa terasa sangat mencekam itu, mulailah terdengar derap langkah sepatu bot yang biasa digunakan oleh para pekerja perkebunan. Suara langkah kaki itu terus mengelilingi perumahan para pekerja transmigrasi yang ada di desa itu. Pada saat malam mencekam itu, Pak Mirin yang terbangun dari tidurnya dan hendak pergi ke kamar mandi pun menjadi penasaran dengan suara langkah kaki dari orang-orang yang biasanya ingin pergi bekerja ke perkebunan di pagi hari. Dalam hatinya Pak Mirin bergumam, untuk apa orang-orang itu berjalan beriringan ke perkebunan malam-malam begini? Karena rasa ingin tahu yang sangat besar, maka Pak Mirin pun melihat ke arah luar dari jendela kaca yang ada di ruang tamu rumahnya. Tapi setelah Pak Mirin mengintip dari balik tirai jendelanya, Pak Mirin tidak mendapati apapun di sana. Hingga akhirnya, Pak Mirin pun berpindah ke sisi jendela yang ada di sebelah kanan ruang tamunya. Dan betapa terkejutnya Pak Mirin ketika melihat sosok-sosok yang dikenalnya itu berjalan beriringan di jalan depan perumahan desa tersebut. Orang-orang yang dikenal Pak Mirin itu adalah para pekerja wanita yang telah meninggal akibat kecelakaan tragis yang menimpa mereka kemarin. Tubuh Pak Mirin pun mulai gemetar ketika di jalan yang gelap itu. Pak Mirin melihat rombongan wanita yang beberapa di antaranya adalah tetangga dekatnya. Kilatan cahaya dari petir malam itu sekilas menggambarkan sosok-sosok yang sangat mengerikan.
dan ketakutan Pak Mirin pun semakin menjadi ketika salah satu wanita yang darahnya bersimbah menatap tajam ke arah rumah Pak Mirin. Waktu itu, para sosok wanita yang diyakini adalah sosok arwah penasaran itu seolah mengetahui jika Pak Mirin sedang mengintip dari balik jendela rumahnya. Keesokan harinya, tubuh Pak Mirin pun terserang demam hebat. Dan setelah dibawa ke puskesmas desa pun Pak Mirin belum menunjukkan tanda-tanda kesembuhannya. Di malam berikutnya, seorang remaja yang bernama Joko mengalami hal yang sama seperti Pak Mirin. Karena malam itu listrik masih menyala, jadi Joko melihat sosok-sosok makhluk gaib yang sangat menyeramkan itu dengan sangat jelas. Pada tahun itu, desa kami sudah mendapatkan lampu penerangan dari sebuah genset yang ada di setiap komplek perumahan pekerja perkebunan, dan listrik akan padam secara bersamaan pada pukul 10 malam. Tahun kejadian ini adalah di tahun 1985. Jam masih menunjukkan pukul 9 lewat sedikit waktu itu. Joko yang masih duduk sendirian di depan teras rumah panggung yang ditempatinya bersama kedua orang tuanya itu, tiba-tiba dikejutkan oleh rombongan pekerja wanita yang melintas melewati depan rumahnya. Karena heran dengan pemandangan yang tidak biasa itu, Joko pun terus memandangi rombongan pekerja yang berjalan ke arah jalan utama desa itu. Tapi, betapa terkejutnya Joko ketika melihat semua sosok para pekerja wanita itu berwajah pucat dan masih bersimbah darah. Bahkan, Joko juga melihat dengan jelas dua orang perempuan dengan leher patah ke arah belakang. Joko hanya diam terpaku, terus saja memandangi sosok-sosok makhluk gaib yang perlahan menjauh dari tempatnya berada. Dan setelah itu, Joko pun pingsan dan hilang kesadarannya hingga ditemukan oleh ayahnya dan langsung dibawa masuk ke dalam rumah. Setelah itu, Joko pun mengalami sakit yang aneh seperti Pak Mirin. Dan setelah kejadian mengerikan yang dialami Joko, kepala desa setempat pun meminta semua warganya untuk tidak keluar dari dalam rumahnya. Bahkan para warga pun dilarang untuk mencari tahu tentang sosok-sosok makhluk gaib yang mungkin akan kembali berjalan mengelilingi perumahan di desa tersebut. Di malam ketiga setelah Pak Mirin dan Joko melihat langsung penampakan sosok-sosok makhluk halus yang diyakini warga sekitar adalah sosok para arwah pekerja wanita yang meninggal akibat kecelakaan tragis tersebut, rumah Pak Simpei yang merupakan warga asli dari daerah tersebut harus mengalami teror dari arwah-arwah penasaran itu. Pak Simpei dan istrinya serta kedua anaknya terbangun sekitar pukul 11 malam ketika mendengar ada orang yang terus-menerus mengetuk pintu rumahnya. Ketika Pak Simpei hendak beranjak dari tempat tidurnya, tiba-tiba istrinya terbangun dan memegang tangan Pak Simpei. Istri Pak Simpei yang bernama Ibu Nurul itu meminta kepada Pak Simpei untuk membiarkan saja suara ketukan pintu yang juga didengarnya. Ibu Nurul meyakini bahwa suara ketukan pintu yang terdengar di waktu hampir tengah malam itu bukanlah orang yang ingin bertamu ke rumahnya, tapi itu adalah sosok-sosok makhluk gaib yang merupakan arwah dari para pekerja wanita yang sedang menjadi buah bibir di desanya. Pak Simpei pun menuruti apa yang dikatakan istrinya tersebut, walau suara ketukan di pintu depan rumahnya masih terdengar. Setelah beberapa saat kemudian, suara ketukan pintu pun tidak terdengar lagi. Tapi suara yang lebih menakutkan pun mulai terdengar dari arah luar rumah Pak Simpei. Suara jerit kesakitan dan juga suara erangan mulai bergantian terdengar setelah suara ketukan pintu rumah hilang. Selain suara jerit kesakitan dan juga suara perempuan yang mengerang, Pak Simpei dan Ibu Nurul pun mendengar suara orang minta tolong. Suara-suara itu terus terdengar hingga Pak Simpei dan Ibu Nurul tertidur. Hal serupa juga dialami oleh beberapa rumah di blok yang berbeda. Pintu rumah yang terus-menerus diketuk, serta suara jerit dan tangis pun meneror beberapa rumah hingga pagi menjelang. Setelah malam ketiga dari kematian para pekerja wanita yang juga tinggal di desa itu menjadi perbincangan hangat di desa Mende. Bahkan sampai desa-desa yang berada di daerah lain. Bahkan tetua desa setempat mengatakan bahwa teror dari arwah-arwah penasaran itu akan terus datang dan mengganggu desa selama 40 hari lamanya. Di hari kelima dari kejadian teror yang mencekam itu, Pak Mirin pun meninggal dunia karena penyakit aneh yang dialaminya.
Pak Mirin yang sering berhalusinasi itu sudah dibawa ke berbagai tempat pengobatan. Tapi semua itu belum dapat mengembalikan kesehatan Pak Mirin, hingga akhirnya Pak Mirin pun meninggal dunia. Di hari ke-7, giliran Joko yang meninggal dunia dikarenakan penyakit sama yang dideritanya dengan Pak Mirin, yang dimana telah diketahui bahwa Pak Mirin dan Joko melihat langsung penampakan-penampakan sosok arwah penasaran yang mulai mengganggu warga desa waktu itu. Kabar meninggalnya 2 orang yang sama-sama melihat penampakan itu membuat gempar warga desa, dan mulai hari itu sebagian penduduk desa pun mengungsi ke desa lain. Ada juga yang memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, walau pekerjaan di perkebunan karet sedang banyak-banyaknya. Hampir separuh lebih warga desa Mende pergi meninggalkan rumahnya masing-masing untuk mengungsi, atau memang pergi dan tidak kembali lagi. Mereka merasa ketakutan dengan apa yang terjadi di kampung mereka itu. Padahal tetua desa meminta warganya untuk tetap tenang dan tidak keluar setelah matahari tenggelam. Tapi tetap saja, para warga desa sudah ketakutan dan tidak mau lagi berada di tempat yang mencekam itu. Kebanyakan dari warga desa yang mengungsi ataupun pergi dari desa itu adalah mereka yang pernah didatangi langsung oleh arwah-arwah penasaran itu. Walaupun banyak yang ketakutan dengan kejadian mistis tersebut, tapi banyak juga yang tidak mempercayai akan teror yang terjadi di desa mereka. Salah satunya adalah suami Ibu Mariana yang bernama Pak Abbas. Pak Abbas adalah seorang mantri yang bekerja di puskesmas desa. Bahkan Pak Abbas juga ikut mengobati Pak Mirin serta Joko yang akhirnya meninggal dunia. Menurut Pak Abbas, kematian Pak Mirin dan Joko disebabkan oleh gigitan nyamuk malaria yang memang masih banyak di daerah itu. Karena kondisi tubuh mereka lemah, maka Pak Mirin dan Joko pun tidak dapat bertahan dari penyakit tersebut. Karena merasa tidak percaya dengan kejadian-kejadian mistis yang menimpa warga desa, Pak Abbas pun dengan tenang meninggalkan Ibu Mariana yang sedang hamil seorang diri di rumahnya. Dan pada hari ke-15 dari hari kematian para pekerja wanita itu, Ibu Mariana mulai mendapatkan teror dari arwah-arwah penasaran yang masih saja mengganggu warga desa di malam harinya. Pagi itu, seperti biasanya Pak Abbas pergi ke puskesmas untuk menjalankan tugasnya sebagai mantri di puskesmas desa Mende. Tapi pagi itu tidak seperti pagi-pagi pada umumnya bagi Ibu Mariana. Kejadian-kejadian janggal pun mulai ditemui Ibu Mariana yang sedang mengandung bayi pertamanya itu. Ibu Mariana yang mulai beraktivitas seperti biasanya pun mulai mencium bau busuk yang tiba-tiba datang dan memenuhi ruangan di dapurnya tersebut. Setelah mencium bau busuk tersebut, Bu Mariana dikagetkan dengan suara rintihan yang memanggil namanya secara terus-menerus. Dan suara yang tidak asing itu adalah suara temannya yang bernama Bu Ida yang ikut menjadi korban kecelakaan tragis itu. "Mar, tolong aku, Mar. Tolong temani aku, Mar," ujar suara yang membuat seluruh bulu kuduk Bu Mariana berdiri. "Temani aku, Mar. Temani aku. Aku sendirian, Mar," imbu suara yang akhirnya membuat Bu Mariana memilih keluar dari dalam dapurnya tersebut. Karena merasa ketakutan, akhirnya Ibu Mariana pun meminta tolong kepada tetangganya yang rumahnya bersebelahan dengan rumah beliau. Ibu Mariana pun lalu menceritakan apa yang dialaminya tersebut dan meminta tolong kepada Bu Halimah untuk memanggilkan orang tua dari Ibu Mariana yang berada di blok depan untuk menemaninya di rumah. Setelah ibu dari Bu Mariana datang, mereka pun lalu pergi ke dalam dapurnya. Dan bau busuk yang diciumnya tadi kini telah menghilang dan sama sekali sudah tidak tercium oleh Bu Mariana. Ketika Pak Abbas pulang untuk makan siang, Bu Mariana pun menceritakan kejadian janggal yang tadi pagi dialaminya itu. Tapi Pak Abbas hanya tertawa karena beliau beranggapan bahwa tidak akan mungkin ada hantu yang datang menakut-nakuti di pagi hari. Setelah selesai makan siang, Pak Abbas pun kembali bekerja dan meninggalkan Bu Mariana bersama mertuanya di rumah. Tapi karena hari semakin sore, orang tua Bu Mariana pun berpamitan untuk pulang ke rumahnya karena ingin segera memasak untuk suaminya. Pak Abbas yang biasanya pulang sebelum maghrib pun hari itu mulai terlambat
dikarenakan ada beberapa orang yang masih berobat ke puskesmas. Sore itu suasana di setiap blok di desa itu terasa sangat sunyi sekali. Bahkan orang yang datang ke puskesmas desa pun datang secara berkelompok untuk menghindari teror dari para arwah penasaran yang masih sering datang di malam hari. Sesudah maghrib, Bu Mariana yang berada seorang diri dalam rumahnya memilih untuk berdiam diri dalam kamarnya. Tidak lupa, Bu Mariana pun menutup dan mengunci semua pintu rumahnya. Sekitar pukul 7 malam, Bu Mariana kembali mencium bau busuk seperti yang diciumnya tadi pagi. Dan hampir sama seperti tadi pagi, Bu Mariana pun mulai mendengar suara rintih kesakitan dan suara-suara yang berteriak minta tolong. Pintu rumahnya pun terus diketuk dengan keras. Awalnya, Bu Mariana berharap itu adalah Pak Abbas yang pulang mengetuk pintu. Tapi ketika Bu Mariana berteriak memanggil nama suaminya tersebut, Bu Mariana malah dibuat terkejut dengan jawaban yang sontak membuat bulu kuduknya meremang. "Ini aku, Mariana. Aku Ida. Tolong aku," ujar suara yang sepertinya terdengar sangat dekat itu. Suara itu adalah suara Bu Ida yang semasa hidupnya hanya memiliki satu teman dekat, yaitu Bu Mariana. Bu Ida yang terkenal cerewet dan suka mengusik tetangganya itu memang tinggal di blok belakang. Tapi Bu Ida sering bermain ke rumah Bu Mariana, dikarenakan warga seluruh blok tempat tinggalnya tidak ada yang menyukainya dan enggan untuk berhubungan dekat dengan Bu Ida. "Tolong bukakan pintu, Mariana. Aku mau masuk. Di luar sangat dingin sekali," ujar sosok arwah Bu Ida sambil terus mengetuk pintu rumah Bu Mariana. Tubuh Bu Mariana pun mulai gemetar karena ketakutan. Beliau sangat berharap Pak Abbas segera pulang karena Bu Mariana sudah sangat ketakutan waktu itu. Keringat dingin pun mulai membasahi tubuh Ibu Mariana. Jantungnya berdegup sangat kencang hingga membuatnya sulit bernafas. Ketika pandangan mata Bu Mariana mulai gelap, sayup-sayup, beliau mendengar suara Pak Abbas yang memanggilnya dengan sangat kencang dari arah luar. Pak Abbas yang sangat khawatir dengan keadaan istrinya pun meminta Mario untuk mendobrak saja pintu rumahnya. Pak Abbas yang diantar pulang oleh Mario dan Hamid pun mau tidak mau harus mendobrak pintu rumahnya karena tidak mendengar jawaban dari Bu Mariana. Padahal sepulas apapun Bu Mariana tertidur, beliau akan langsung terbangun ketika mendengar suara salam dari Pak Abbas. Setelah Pak Abbas berhasil masuk ke dalam rumahnya, beliau langsung berlari ke arah kamarnya sambil terus memanggil-manggil nama Bu Mariana. Tapi betapa terkejutnya Pak Abbas ketika beliau sampai di depan pintu kamarnya. Pak Abbas melihat sosok seorang wanita yang sangat menyeramkan sedang berdiri di samping tempat tidur istrinya. Tapi dengan sangat cepat, sosok perempuan yang menggunakan caping itu langsung menghilang dan meninggalkan bau yang sangat busuk. Sosok wanita yang juga dikenal oleh Pak Abbas itu adalah Bu Ida yang merupakan teman dari istrinya. Dari arah luar rumah Pak Abbas, Mario dan Hamid yang tiba-tiba bergegas masuk ke dalam rumah Pak Abbas itu segera menutup pintu yang hampir terlepas dari tempatnya tersebut karena mereka berdua mendengar suara teriakan minta tolong dan juga mendengar suara derap langkah sepatu boots yang berasal dari arah ujung jalan di blok tempat tinggal mereka itu. Hamid yang berdiri di balik pintu rumah Pak Abbas itu segera memberi isyarat kepada Mario untuk diam dan memejamkan mata karena mereka takut menjadi korban dari sosok-sosok arwah penasaran itu jika sampai melihat mereka secara langsung, seperti yang dialami Pak Mirin dan Joko di waktu itu. Bu Mariana yang tersadar dan langsung menangis pun masih sangat ketakutan dengan apa yang baru saja dialaminya. Kejadian mistis yang mencekam itu tidak mungkin dapat dilupakannya, dan dalam waktu lama masih menyebabkan trauma yang berkepanjangan. Malam mencekam di rumah Pak Abbas dan Bu Mariana pun berlalu terasa begitu lama. Mario dan Hamid pun akhirnya memilih untuk menginap di rumah Pak Abbas. Ketika mereka berdua juga mengalami kejadian mistis yang baru dialaminya malam itu. Keesokan harinya, ramai kabar tentang teror-teror makhluk gaib yang mendatangi rumah-rumah orang yang sebelumnya tidak mempercayai jika arwah-arwah korban kecelakaan tragis itu masih berkeliaran di desanya.
Selain Bu Mariana dan juga Pak Abbas, ada juga beberapa rumah yang diteror oleh arwah-arwah penasaran tersebut. Kejadian itu pun membuat warga yang jumlahnya tinggal separuh dari jumlah sebelumnya itu merasa lebih ketakutan dan meminta kepada kepala desa untuk mencari cara agar dapat mengusir sosok-sosok arwah yang terus menghantui desa Mende tersebut. Setelah mempercayai adanya sosok makhluk gaib yang meneror desanya, Pak Abbas kini tidak pernah pulang malam lagi. Sebelum jam 5, beliau sudah berada di rumahnya, dan bagi yang membutuhkan pengobatan, diminta datang langsung ke rumah Pak Abbas. Hal itu dilakukan untuk membuat Bu Mariana tenang, karena Pak Abbas juga merasa khawatir dengan bayi yang ada di kandungannya tersebut. Di minggu ketiga setelah kematian para pekerja wanita tersebut, menjadi puncak dari teror arwah-arwah penasaran. Sosok-sosok makhluk gaib tersebut kini memberikan teror yang lebih sadis lagi dari sebelumnya. Setiap rumah yang ada di setiap blok di desa itu secara bergantian didatangi oleh para arwah penasaran dengan cara yang lebih menakutkan lagi. Pada malam Jumat Kliwon, di tengah gelapnya malam dan hujan yang turun dengan sangat deras, Pak Abbas dan Bu Mariana kembali didatangi sosok Ibu Ida yang menangis sepanjang malam di depan rumahnya. Malam itu, ketika Pak Abbas dan Bu Mariana sedang tertidur pulas, tiba-tiba saja terdengar suara pintu depan rumah yang diketuk secara perlahan. Selang beberapa saat, ketukan pintu kembali terdengar dari arah pintu belakang rumah Pak Abbas dan Bu Mariana. Suami istri tersebut hanya diam terpaku sambil saling memandang ketika suara ketukan yang terdengar makin kencang itu kini berada tepat di samping mereka. Bulu kuduk Pak Abbas dan Bu Mariana pun serentak berdiri ketika dari balik hordeng jendela kamarnya, Pak Sutri itu sama-sama melihat sosok yang berdiri tepat di depan jendela kamar mereka. Sosok tersebut seperti sedang mengintip Pak Abbas dan Bu Mariana dari arah luar. Tidak hanya itu, sosok arwah penasaran tersebut mulai merintih kesakitan dan meminta tolong kepada Bu Mariana. Tolong aku, Mar. Aku kesepian, Mar. Kenapa aku ditinggalkan sendiri di tempat ini? Ujar sosok makhluk gaib yang suaranya terdengar jelas seperti suara Bu Ida. Aku mau masuk, Mar. Tolong bukakan pintu rumahmu. Imbu sosok yang berdiri tepat di depan kaca jendela kamar Bu Mariana. Tolong aku, Mar. Hanya kamu satu-satunya orang yang aku miliki di desa ini sekarang. Ujar suara yang terdengar sungguh menyayat hati itu. Maafkan kami jika kami ada kesalahan kepada Ibu Ida. Jika Ibu Ida menganggap saya saudara Ibu, tolong jangan ganggu kami, Bu. Tolong pergi dari rumah kami. Balas Bu Mariana yang sudah tidak tahan lagi mendengar suara rintihan dari teman semasa hidupnya yang ikut menjadi korban kecelakaan maut itu. Tolong aku, Mar. Aku tidak punya siapa-siapa lagi di sini. Sahut suara arwah Ibu Ida yang membuat hati Bu Mariani semakin teriris. Entah karena merasa takut dengan teror para arwah yang terus mengganggu desa mereka, atau mungkin ada alasan lain. Keluarga Bu Ida memang diketahui telah pergi meninggalkan desa sejak 1 minggu yang lalu. Suami dan 2 anak Ibu Ida diketahui memilih pulang ke Pulau Jawa setelah kematian Bu Ida. Dan mungkin hal itulah yang membuat arwah Bu Ida menjadi tidak tenang. Besok kami akan mengunjungi makam Ibu. Sekarang Ibu jangan ganggu keluarga kami. Tolong pergi ya, ujar Bu Mariana yang membuat Pak Abbas tersentak. Ibu Ida pernah bilang sangat menyayangi saya dan bayi yang ada di dalam kandungan saya ini kan. Kalau Ibu memang menyayangi kami, tolong jangan mengganggu kami ya, Bu, imbu Bu Mariana sambil menangis. Setelah Bu Mariana mengatakan hal itu, suasana pun tiba-tiba menjadi hening. Bahkan suara air hujan yang turun pun sama sekali tidak terdengar oleh Bu Mariani dan Pak Abbas. Tapi ketenangan mereka hanya berlangsung sangat cepat sekali ketika tiba-tiba terdengar suara seperti pintu yang terbuka dengan paksa. Pak Abbas pun sempat ingin keluar memeriksa keadaan di ruang tamunya, tapi Bu Mariana melarangnya karena takut jika suaminya itu akan menjadi korban dari teror arwah-arwah penasaran tersebut. Angin kencang pun tiba-tiba datang menerpa rumah Pak Abbas dan Bu Mariana. Hembusan angin kencang tersebut
diiringi suara-suara jerit kesakitan dan suara tangisan yang sangat memilukan. Bersamaan dengan itu, pintu rumah bagian depan pun kembali terdengar seperti ada yang menendangnya. Dan hal itu sangat membuat Pak Abbas geram. Tapi karena Bu Mariana melarang beliau untuk keluar rumah, jadi Pak Abbas pun hanya bisa terus mendengarkan suara-suara yang sudah membuat istrinya gemetar ketakutan itu. Malam yang mencekam pun berlalu terasa begitu lama, hingga akhirnya fajar pun mulai menyingsing di ufuk timur dan mengakhiri jerit kesakitan yang terdengar di seluruh penjuru desa malam itu. Ketika pagi tiba, sekitar pukul 9 pagi, Pak Abbas dan Bu Mariana pun pergi ke makam milik Bu Ida dan para korban kecelakaan tragis yang terjadi di jalan terjal menuju perkebunan karet di perbatasan hutan. Setelah sampai di depan makam Bu Ida, Bu Mariana dan Pak Abbas pun segera membersihkan makam milik Bu Ida dan mulai mendoakannya. Tapi hal mengejutkan pun kembali terjadi di makam teman yang sering mengunjungi rumah Bu Mariana tersebut. Tidak ada angin dan tidak ada yang menyentuh patok kuburan yang berada di bagian bawah makam milik Bu Ida itu tiba-tiba saja rubuh dan bergerak dengan sendirinya menjauh dari tempatnya. Patok yang masih tertancap dengan dalam itu secara mengejutkan terlepas selalu rubuh ke arah kanan tempat Pak Abbas berada. Dan ketika Pak Abbas hendak mengambilnya, patok tersebut seolah ada yang menariknya dan bergerak menjauh dari tempat Pak Abbas berada. Pak Abbas yang sempat terkejut pun langsung berdiri dan meraih patok yang saat itu berada 1 meter di belakangnya dan mengembalikannya ke tempat semula dengan menancapkan di lubang yang memang sudah dalam itu. Yang tenang di alam sana ya Bu. Walau keluarga Bu Ida sudah kembali ke Pulau Jawa, tapi kami yang di sini tidak akan melupakan Ibu, ujar Bu Mariana sambil memegang patok kuburan yang bertuliskan nama sahabatnya tersebut. Kami akan mengurus makam Bu Ida. Walaupun keluarga Bu Ida sudah jauh dari tempat ini, imbuh Bu Mariana lagi. Setelah selesai mendoakan almarhumah Bu Ida, langsung dari makamnya, Pak Abbas dan Bu Mariana pun segera kembali ke rumahnya karena langit telah menghitam dan suara gemuruh di atas awan hitam itu mulai menggelegar. Sesampainya Pak Abbas dan Bu Mariana di rumah, mereka berdua ternyata sudah ditunggu oleh kedua orang tua Bu Mariana, Pak Yanto dan Bu Marsih, datang untuk menemui Bu Mariana dan Pak Abbas setelah mereka berdua ikut mengalami teror yang mengerikan semalam. Bau busuk yang tiba-tiba datang tak dari mana asalnya itu, seolah-olah memenuhi ruangan rumah kami, Nak Abbas, ujar Pak Yanto yang mulai menceritakan pengalaman mistis yang ditemuinya semalam. Setelah itu pintu belakang rumah kami digedor-gedor, Nak, seolah ada beberapa orang yang memaksa ingin masuk dari luar, sambung Ibu Marsih menceritakan. Kami juga mengalami teror yang sangat menakutkan, Bu, balas Bu Mariana membalas cerita dari ibunya itu. Apa sebaiknya kita ikut mengungsi saja, Nak? Bapak khawatir dengan Mariana dan bayi yang dikandungnya, ujar Pak Yanto yang rupanya telah memiliki rencana untuk pergi sementara dari desa tersebut. Dari 20 rumah di blok 1, kini hanya tinggal 5 rumah saja yang masih terisi. Dan semua keluarga yang berada di blok 1 sudah bersiap untuk pergi mengungsi ke desa lain karena sudah tidak tahan dengan apa yang terjadi di desa kita ini. Ibu Pak Yanto menjelaskan lagi. Di blok kami ini juga begitu, Pak. Tinggal beberapa rumah saja yang terisi. Selebihnya sudah pergi mengungsi ke desa lain, jawab Pak Abbas menjelaskan. Lalu apa yang akan kau lakukan, Abbas? Bapak rasa teror itu akan terus menghantui kita sebelum 40 hari dari kematian para warga yang bekerja di perkebunan karet tersebut, ucap Pak Yanto. Bagaimana kalau kita pergi ke desa saya saja, Pak? Bapak dan Ibu bisa tinggal sementara di rumah kakak saya, dan nanti saya serta Mariana akan tinggal bersama Abah, ujar Pak Abbas menjelaskan. Ketika Pak Yanto dan Pak Abbas telah sepakat untuk mengungsi, tiba-tiba saja hujan deras datang mengguyur desa dengan sangat derasnya. Hujan disertai angin kencang tersebut seolah memberi pertanda bahwa keluarga Pak Yanto tidak diperbolehkan untuk meninggalkan rumah mereka. Hujan yang terus mengguyur desa Mende dari pukul 12 siang hingga menjelang maghrib itu akhirnya urung membuat keluarga Pak Yanto pergi mengungsi ke desa asal Pak Abbas. Karena hari makin gelap dan malam pun tiba,
Akhirnya Pak Yanto dan Bu Marsih memutuskan untuk menginap di rumah Pak Abbas. Lampu yang biasanya menyala dari pukul 5 sore pun kembali tidak menyala di hari itu. Karena hujan deras yang mengguyur desa membuat para operator genset memilih untuk tidak menghidupkan alat yang menjadi sumber penerangan di desa itu. Sekitar pukul 7 malam, teror yang menjadi puncak dari semua teror yang ada di desa Mende pun mulai terjadi. Seperti yang tadi diceritakan oleh Pak Yanto, bau busuk yang sangat menyengat pun mulai tercium dengan menusuk hidung. Bau busuk bangkai yang mulai membuat mual keluarga Pak Yanto dan Pak Abbas itu mulai mereda setelah terdengar suara pintu yang diketuk berkali-kali. Dari hanya sekedar suara ketukan pintu, perlahan tapi pasti terdengar suara gedoran pintu yang sontak membuat Pak Yanto, Pak Abbas, Bu Marsih, dan Bu Mariana mulai ketakutan. Mereka pun memilih masuk ke dalam kamar Bu Mariana dan bersembunyi di dalam kamar tersebut. Setelah berada di dalam kamar, tiba-tiba terdengar suara keras dari pintu yang didobrak dari arah luar. Langkah berat dari beberapa sosok makhluk pun mulai terdengar memasuki rumah dan mulai mengamuk di dalam ruang tamu rumah Pak Abbas. Dari arah pintu belakang rumahnya, Pak Abbas juga mendengar suara pintu terbuka dengan kencang seperti didobrak seseorang. Dan tidak lama kemudian, terdengar suara benda-benda berjatuhan dari arah dapur. Beberapa kali terdengar piring yang jatuh ke lantai rumah Pak Abbas dan pecah berhamburan. Dan setelah itu, suara-suara jeritan pun mulai terdengar memekakkan telinga. Pak Abbas yang sudah pasrah dengan hancurnya barang-barang di dalam rumahnya pun mulai mengajak semua orang yang berada di dalam kamar itu untuk berdoa. Tapi ketika Pak Abbas, Pak Yanto, serta Bu Marsih dan Bu Mariana mulai berdoa, samar-samar terdengar beberapa suara wanita yang meminta tolong dan mengeluh kedinginan. "Tolong, jangan lupakan kami. Kami sangat menderita di tempat kami," ujar salah seorang wanita yang ada di balik dinding kamar Bu Mariana. "Jangan kalian lupakan kami begitu saja," imbus sosok yang suaranya terdengar serak tersebut. Setelah suara itu terdengar, pintu kamar Bu Mariana pun mulai bergetar, seolah-olah ada seseorang yang berusaha membuka pintu itu dari arah luar. Keringat dingin pun sudah membasahi tubuh Pak Abbas waktu itu. Tapi hal itu tidak membuat Pak Abbas berdiam diri. Pak Abbas pun berdiri di balik pintu kamarnya untuk menahan sosok makhluk yang berusaha masuk ke dalam kamarnya. Malam pun terasa semakin mencekam ketika suara petir bersahutan dan hujan pun semakin deras mengguyur desa. Walau perlahan suara-suara menakutkan itu pergi, tapi Pak Abbas tetap berdiri di balik pintu kamarnya untuk menahan sosok makhluk gaib yang masih saja mencoba masuk ke dalam kamarnya. Mariana, terima kasih kau sudah mendatangi makamku, Mar. Tolong jangan lupakan kami yang kini sendirian di tempat ini, Mar, ujar sosok Bu Ida dari balik dinding kayu kamar Bu Mariana. "Kami ingin selalu diingat, Mar. Tolong jangan lupakan kami," imbus suara yang terdengar sangat jelas jika itu adalah suara Bu Ida yang dulu sering ke rumah Bu Mariana. Suara-suara menakutkan yang perlahan menghilang pun membuat Pak Abbas yang masih berdiri di depan pintu kamarnya agak sedikit tenang. Karena kelelahan, Pak Abbas pun lalu terduduk lemas di balik pintu kamarnya. Dan hingga pagi datang, Pak Abbas, Pak Yanto, Bu Marsih, dan Bu Mariana tetap terjaga dan terdiam pada posisinya masing-masing. Suara jeritan dan teriakan minta tolong pun kini berganti dengan suara ayam yang berkokok yang menandakan pagi telah datang. Pak Abbas yang sudah pasrah dengan kondisi rumahnya yang diperkirakannya hancur itu pelan-pelan membuka pintu kamarnya dan mulai keluar dari dalam kamarnya tersebut. Karena sudah merasa sangat haus, Pak Abbas pun berjalan menuju ke dapurnya dan berharap air minum yang biasanya ada di teko plastik besar di meja dapurnya masih ada. Tapi betapa terkejutnya Pak Abbas melihat kondisi dapurnya yang sangat bersih dan seolah tidak terjadi apa-apa di sana. Semua benda pun masih berada pada tempatnya tanpa bergeser 1 senti pun. Mengingat apa yang terjadi semalam, Pak Abbas pun segera memanggil Bu Mariana dan kedua orang tuanya untuk menyusulnya ke dapur.
Dan sama seperti Pak Abbas, Pak Yanto dan Bu Marsi serta Bu Mariana pun dibuat tercengang dengan kondisi dapur yang terlihat bersih dan rapi. Padahal awalnya mereka membayangkan kondisi dapur yang sangat berantakan dan bersiap untuk membereskannya hari itu juga. Setelah melihat kondisi dapurnya, Pak Abbas yang dibantu Bu Mariana segera membawa air putih di wajah teko besar berwarna biru ke ruang tamu rumah mereka. Dan sama seperti yang didapatinya di dapur, kondisi ruang tamu pun terlihat bersih dan rapi dengan pintu yang masih tertutup rapi. Bersyukurnya keluarga Pak Yanto dan Pak Abbas saat itu karena tidak terjadi kerusakan sama sekali dengan rumahnya. Dan setelah pukul 9 pagi, Pak Abbas pun mengajak Pak Yanto untuk menemui kepala desa karena Pak Abbas terpikirkan suatu hal dari teror yang didapati keluarganya semalam. Sesampainya di rumah Pak Lurah, ternyata sudah banyak warga desa dari beberapa blok yang ada di sana. Dan setelah menceritakan kejadian-kejadian yang mereka alami semalam, akhirnya Pak Abbas pun mengusulkan untuk membuat nama jalan dari para korban kecelakaan maut tersebut dengan pertimbangan kata-kata yang terus diucapkan sosok-sosok arwah penasaran yang meminta para warga untuk tidak melupakan mereka. Akhirnya usulan dari Pak Abbas tersebut diterima baik oleh kepala desa setempat. Dan pada hari itu juga warga desa bahu-membahu untuk membuat papan nama jalan yang menggantikan nama blok di desa tersebut. Di jalan blok 1 diganti dengan nama korban kecelakaan yang bernama Ida, karena memang Bu Ida tinggal di blok tersebut. Begitu juga dengan blok-blok yang lain. Dan sampai hari ini, nama jalan di desa Mende menjadi nama orang yang menjadi korban kecelakaan maut tersebut. Setelah mengabadikan nama-nama dari para korban kecelakaan tersebut menjadi nama jalan, perlahan tapi pasti, teror yang terjadi di desa Mende pun berangsur menghilang. Dan sebelum 40 hari kematian para pekerja wanita tersebut, teror yang sangat menakutkan bagi para warga desa Mende pun berakhir dan tidak pernah terjadi lagi. Pada saat itu, Pak Abbas dan Bu Mariana tinggal di Jalan Sulis. Salah satu korban meninggal akibat kecelakaan maut yang sebelumnya juga tinggal di blok tempat Pak Abbas tinggal. Selesai kisah ini sampai di sini. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa untuk para korban kecelakaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Amin. Semoga para korban kecelakaan tambah tenang di sana. Amin. Fakta Sejarah pamit, terima kasih untuk Mas Ubay yang sudah menceritakannya kepada Mas Untung Prasetyo dan ditulis dalam kisah seperti ini yang bisa Fakta Sejarah bacakan. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Fakta Sejarah pamit, wassalamualaikum, sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.